Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang, Ibu lanjutkan ya. Untuk kemarin kan udah pengenalan ya, pengenalan software aplikasi SPSS 17-nya. Sekarang lanjut ke uji prasyarat analisis. Oke, untuk di uji prasyarat analisis ini, kita yang akan kita pelajari itu yang pertama itu yaitu uji normalitas dan yang kedua uji homogenitas. Oke. Mangga nanti sekalian bisa baca dulu materinya di modul yang udah Ibu share ya. Di sini untuk uji normalitas data yang dimaksud untuk melihat apakah data sampel nanti yang kalian ambil dari populasinya itu normal apa tidak gitu. Jadi nanti sebelum kalian uji T1 sampel, uji T2 sampel, uji T2 sampel independen berpasangan, ANOVA 1 jalur, langkah yang awal sebelum ke langkah ke uji parametrik itu adalah uji prasyarat ya. Selanjutnya nanti uji normalitas di sini data yang biasanya menggunakan statistik uji yang dicek itu adalah pada tabel Kolmogorov, Smirnov, sama Safiroil ya. Biar lebih paham lagi, kita praktekkan saja. Oke, di sini ada modulnya ya. Oke, Ibu, kita mulai dari awal. Di sini ada uji prasyarat analisis ya. Untuk apa sih uji ini? Uji ini adalah untuk mengetahui rata-rata data sampel. Di sini ada data hasil dari evaluasi di salah satu sekolah negeri, yaitu di SMKN 1 ntar nih di SMK 1 Sukabumi ya yang gue ambil ya, ini masih belum update. Di sini ada dua jenis mata pelajaran, yaitu pelajaran matematika sama bahasa Indonesia. Di sini ada data nilai dari sampelnya itu Ibu ambil ada 15 ya. Oke, jadi langkah pertama yang kalian harus nanti praktikkan di aplikasi SPSS 17 itu, pertama kalian nanti harus seperti biasa ya, langkah yang di materi yang sebelumnya, membuka jendelanya. Berarti nanti kita klikkan variabel view-nya itu. Di sini langkah-langkahnya itu yang pertama untuk variabel 1 namanya berarti kita singkat aja matematika, tipenya karena angka di sini berarti numerik ya yang dipilih. Ini width-nya itu 8. Selanjutnya untuk labelnya itu nilai matematika. Dan yang selanjutnya untuk variabel yang kedua berarti bahasa Indonesia, tipenya numerik. Ini 8 ya width-nya ini, maaf Ibu salah ketik. Labelnya berarti nilai bahasa Indonesia di sini. Seperti muncul yang ada di gambar 4.1 ya. Sekalian nanti praktikum bareng-bareng ya. Kita Ibu cek dulu. Selanjutnya kita praktikumkan aja langsung. Berarti kita klik variabel view-nya terlebih dahulu. NIM-nya itu tadi apa? Kita cek bareng. Matematika, numerik. Nah, di sini MTK. Kita cek yang labelnya
nilai matematika sini 8, intinya udah ya. Berarti di sini bahasa Indonesia kita singkat saja. Jadi untuk pelaba itu harus betul ya, karena sensitif semua di sini bahasa Indo. Ini nilai oke, udah sama. Jadi untuk variabel di sini harus betul ya pengaturannya gitu. Di sini desimalnya mau 0 boleh, mau nanti ada komanya di belakang angkanya boleh, silahkan itu sesuai selera ya. Setelah ini data view terisikan secara betul, kalian lanjut ke data view-nya. Di sini ada matematika, ada bahasa Indonesia. Oke, kita kopikan saja, jadi biar lebih cepat nanti kalian ketik dulu di Excel ya untuk nilai sampel yang bakal dianalisisnya itu. Kita copy, jadi biar nggak diketikkan satu-satu, soalnya kalau misalkan kita manual suka ada salah penulisannya. Oke, seperti ini yang matematika, sekarang yang bahasa Indonesia. Ini desimal, ini boleh kalian adakan, boleh mangga ya, boleh tidak juga. Kalau misalkan dinolkan berarti nanti ini 190 dan seterusnya. Oke, setelah kita inputkan, selanjutnya apa sih Bu? Selanjutnya pilih jendela data view. Udah ya, tadi itu masukkan nilai-nilai dari masing-masing variabelnya. Nah, itu untuk gambar 4.2 sudah semua bisa. Selanjutnya langsung ke analisis ya. Cara analisisnya itu pilih menu analis, pilih deskriptif statistik. Setelah itu pilih deskriptif, selanjutnya muncul seperti gambar pada 4.3 seperti ini ya, dialognya muncul gambar seperti ini. Kita praktekkan saja langsung ke analis, deskriptif statistik, baru deskriptif, klik. Setelah itu kita untuk nilai yang ada di deskriptif di sini pindahkan ke variabelnya. Ya, satu-satu ya. Oke, sudah tahap sini, apalagi sih tahap selanjutnya? Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini untuk tahap 3 selanjutnya masukkan masing-masing, udah ya, variabel ke dalam variabel S. Seperti gambar pada 4.4. Langkah keempat, pilih menu option dan centang nyan. Ya. Seperti yang ada muncul pada gambar 4.5. Setelah itu langkah kelima, pilih continue, pilih OK, dan lihat hasil dari statistiknya atau hasil output nilai akhirnya ya, yang tertera pada 4. Nah, itu untuk rata-rata dulu. Oke, pilih option, yang dikliknya itu cuma M-nya saja ya. Oke, setelah itu continue. Oke.
Ini hasilnya rata-rata untuk matematik itu 77,33, dan untuk nilai bahasa Indonesia itu dari 15 sampel itu 89,0, dan nilai minimumnya untuk matematika 55, nilai maksimalnya 100. Begitu juga untuk bahasa Indonesia, nilai minimum 75, maksimumnya 100. Jadi udah diketahui ini untuk mencari rata-ratanya. Oke, selanjutnya kita langsung ke uji normalitas. Apa aja sih langkah-langkahnya itu? Setelah mengetahui rata-ratanya, sekarang lanjut ke uji hipotesisnya. Yang perlu kalian lakukan yang pertama itu yaitu uji prasyarat. Uji prasyarat ini adalah uji awal untuk ke tahap uji parametrik. Itu ada uji normalitas, ada uji homogenitas. Jadi kedua-duanya itu harus homogen sama normal. Kalau salah satunya tidak normal, berarti kalian tidak bisa melakukan uji parametrik. Uji satu sampel, uji dua sampel, independen berpasangan tidak bisa, tapi harus melakukan uji non parametrik. Oke, di sini untuk uji normalitas adalah data yang lazim dilakukan sebelum metode statistik. Jadi tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang kita ambil itu berasal dari populasi yang normal atau tidak, ya. Di sini ada yang kalian harus lihat itu adalah di tabel KS sama SW-nya. Di sini ada ketentuannya untuk menguji normalitas itu data setelah mengetahui nilai rata-ratanya itu kalian harus evaluasi dari kedua sampel tersebut. Di sini ada taraf signifikannya itu 5% atau nilai alfanya itu sama dengan 0,05. Di sini dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Jadi di sini untuk langkah-langkah uji normalitas, yang pertama sama ya, kalian isi dulu data Q-nya dengan betul karena pengisian ini adalah langkah awal untuk analisisnya. Kalau ketika kalian nanti data Q-nya tidak diisi dengan betul labelnya, berarti nanti bakal bingung analisisnya itu gitu. Jadi langkah pertama data view dulu, pilih analis, buka submenu deskriptif gitu. Dan pilih explore ya. Itu untuk seperti ini ya, pada gambar 4.7. Setelah itu akan muncul kotak dialog explore, kemudian masukkan kedua variabel ke kotak dependent list. Data view, kita coba lagi ya, masih ini datanya, analis, deskriptif statistik, deskripsi. Di sini udah ada, katanya kita balik lagi ke modul. Setelah itu kotak dialog explore, kemudian masukkan kedua, dah sama kayak rata-rata ya tahapan keduanya itu. Selanjutnya untuk langkah ketiga, kalian nanti klik tombol float yang ini ya, float di sini klik sehingga muncul kata dialog explore float. Pada pilihan untuk langkah keempatnya, pada pilihannya untuk box float itu aktifkan pilihan none. Bisa dilihat pada tabel atau gambar 4.9. Aktifkan normalitas plot width-nya dengan mencentang. Nah, oke. Kita balik lagi ke aplikasinya. Option. Bentar. Statistik.
seperti satu-satu ya, jadi nanti jangan sampai data view analisis deskriptif statistik ya. Ulangi lagi, analis deskriptif explore. Setelah itu baru kalian lihat langkah berikutnya. Untuk dependent list-nya itu masukkan nilai yang kedua tadi, nilai matematika maupun nilai bahasa Indonesia ya. Oke, ini masukkan ke dependent list. Setelah itu baru klik plot ya. Langkah selanjutnya setelah itu baru klik none. Aktifkan normalitas ya. Oke, kita aktifkan dulu normalitasnya. Ini normalitas plot-width-nya. Itu baru continue. Oke. Kita cek hasil akhirnya. Kita lihat itu pada tabel ini ya, test of normalitasnya yang dilihat itu, outputnya itu. Kita bakal lagi ke modul. Ini ya hasilnya. Sama nggak, kita cekkan signifikasinya itu. Oke, sama ya. Di sini kita baca, yang perlu kalian pahami itu ini ya, cara membaca tabel dari tes abnormalitasnya itu. Jadi dari hasil uji normalitas kedua data yang barusan kalian analisis itu, di sini kita cek di KS-nya, Kolomogramnya Smirnov-nya itu, baik dari nilai matematika maupun bahasa Indonesia itu memiliki nilai signifikasinya itu ini ya, yang dilihat nilai SIG-nya itu kita tambahkan lagi 0 di depannya, 0.200 untuk matematika, dan untuk bahasa Indonesia itu 0,055. Di sini keduanya nilai signifikasinya itu lebih besar dari 5%, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa data masing-masing nilai mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kalau tidak normal seperti apa sih, Bu? Kalau tidak normal itu, keduanya itu baik dari KS maupun SW-nya itu ini lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%. Itu untuk tidak normal. Kita cek lagi ke tabel yang sampingnya lagi, Safirawil-nya itu di sini nilai mata pelajaran matematika itu 0,879 untuk matematika, dan untuk nilai signifikasi dari bahasa ini 0,133. Sama ini juga kedua nilai signifikannya itu lebih besar dari 5%. Sehingga diperoleh atau disimpulkan data dari masing-masing kedua mata pelajaran baik matematika maupun bahasa Inggris itu adalah berdistribusi normal. Berarti pengecekan itu dari dua tabelnya ya, baik dari tabel Kolmogorov Smirnov-nya maupun Safirawil-nya. Setelah tahap ini oke, udah beres, kita lanjutkan ke uji normalitas data. Di sini untuk uji normalitas data di sini tujuannya adalah untuk melihat apakah data yang kita ambil itu berasal dari populasi yang bervarian, yang homogen apa tidak. Dilihat dari
kembali contoh yang tadi ya, yang 4.1. Setelah datanya normal, berarti untuk mengetahui apakah keempat kelompok data memiliki varian yang homogen, di sini pada taraf signifikasi 5%, langkah-langkah yang pertamanya sama kayak yang tadi. Kita isikan dulu variabel view-nya itu nilai. Nah, jadi bukan matematika lagi di sini. Oke, kita kembali dulu di sini. Kita baru ya. Di sini nilai numberic width-nya 8. Labelnya itu nilai mata pelajaran. Non kolomnya 8, Rick dan Self ya di sini. Terus di sini yang kedua namanya itu Maple. Labelnya itu mata pelajaran. Oke, sama-sama udah pelabelan di variabel view, berarti kita langsung ke data view-nya ya. Nah, untuk Maple tulis nama seperti ini ya, tinggal baca aja nanti. Berarti untuk variabel Maple tuliskan nama variabel di kolom tipenya itu numberic sama ya karena angka. Kolom B diisi dengan 8 dan kolom desimal diisi dengan angka 0. Dan kolom mata pelajaran pada kolom value kita klik pojok kanan bahwa akan muncul dialog variabel label ya sini. Oke. Untuk mata pelajaran ya. Untuk mata pelajaran ini harusnya muncul ntar. Value labelnya ya, mata pelajaran, klik pojok kanan 1 matematika 2 bahasa Indonesia. Oke, ini biar tidak ada angka desimal kita nolkan aja ya. Ya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke modul. Jadi untuk value di sini angka 1 isikan label dengan matematika, lalu add. Selanjutnya lakukan tahap untuk pelajaran yang kedua. Jika sudah selesai pilih OK. Kalau ada 3 berarti nanti label 3 itu pelajaran apa sih? Setelah itu baru klik ke data view-nya ya. Kalau ini satu tabel ya, nilainya itu berapa aja tadi, berarti langsung ke Excel-nya. Kita copy dulu. Kita pindah ke data view-nya.
Maaf. Oke, ini fotonya. Kita dulukan saja biar sama. Muncul nilainya nomor, coba kalau diklik berarti ini 90, 80, 70, 75. Ini harus manual ternyata ya. Coba ini yang ke-6 bisa nggak di copy. Nggak bisa ternyata ya. Nah, berarti kita lihat angka yang tadi ya. Yang ke-6 itu delapan puluh, 6, 5, 90, 90, 55, 60, 70, 7, 5, 80, 80. Itu untuk matematika. Kita lanjutkan ke nilai bahasa Indonesia. 80, 90, 100, 90, 80, 100, 90, 90, 90. Saya jangan sampai salah ya. 95, 85, 80, 90, 100, 75. Oke. Karena tadi udah pakai label, berarti tinggal diketikkan aja matematika itu labelnya apa sih? Oke, setelah itu kita cek nilai mata pelajaran. Kok ibu ini kok angka 1, angka 2 sih? Biar nanti muncul seperti apa, Bu? Coba kita baca di modul ya. Kalau nggak muncul, langkah selanjutnya apa sih, Bu? Oke, biar lebih paham semuanya nanti bisa pelajari dulu modul ya. Oke, ini aktifkan jendela data view, ketikkan masing-masing nilai pada kolom nilai 1, 2, dan seterusnya. Angka 1 pada angka 1 dan angka 2 pada kolom Maple. Nah, selanjutnya pilih menu analis. Kalau misalkan tidak muncul di situ di modul untuk yang kemarin ada ya langkah ke file, edit, view labelnya aktifkan ya.
Jadi sekali lagi nanti kalau misalkan masih di sininya berupa angka di mapelnya, ke view labelnya tinggal diaktifkan. Klik berarti tinggal berubah ya. Setelah semuanya terisi, nilai maupun mapelnya itu kalian nanti tinggal langsung analisis. Langkah selanjutnya itu kalian pilih ke menu analis, pilih deskriptif statistik, pilih explore, lalu akan muncul kotak seperti di bawah ini. Selanjutnya masukkan nilai mata pelajaran ke dalam dependent list, sedangkan mata pelajaran ke dalam faktor. Nilainya itu ke dependent list, untuk mata pelajarannya ke faktor. Oke, analis. Ekspor nilai mata pelajaran ke dependent list, untuk mata pelajarannya ke faktor. Oke, kita cek tak salah. Dependent nilai faktor itu mata pelajarannya. Pilih float. Selanjutnya pada box float itu faktor labor together, dan pada kolom speed vs with level testnya itu pilih power estimation. Selanjutnya box float faktor levelnya itu ini ya, dan pada kolom itunya power estimation. Selanjutnya untuk langkah ke-7 pilih continue. Oke. Kita muncul yang dilihat itu ini ya, homogen. Udah muncul belum ya? Ini rata-rata uji deskriptifnya, normalnya, kita besarkan aja ya. Ini yang dilihat ini ya, test of homogen of variannya. Oke, kita balik lagi ke modul. Ini udah muncul hasil analisisnya itu. Di sini yang dilihat itu lebih ke ini ya, nilai based on Venn-nya. Berdasarkan tabel dari uji homogenitas tersebut, nilai mata pelajaran berdasarkan nilai rata-rata, yang ini based on Venn-nya itu memiliki nilai signifikasinya itu ini SIG-nya itu 0,101. Di sini nilai signifikasinya lebih besar, jadi harus sama ya. Lebih besar dari 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data dari nilai mata pelajaran memiliki varian yang homogen. Jadi untuk uji prasyarat itu keduanya itu harus normal, harus homogen. Kalau normal itu di Sapir-Wheel-nya sama Chromograph Samirab-nya itu harus kedua-duanya harus normal. Untuk normal itu yang dilihat, untuk homogenis itu yang dilihat ini ya, nilai mata pelajaran itu yang based on Venn-nya itu dilihat nilai SIG-nya, nilai signifikasinya itu harus lebih besar dari 5% atau 0,05. Kalau lebih kecil berarti tidak homogen. Oke, berarti itu beres ya uji prasyarat sampai situ. Mangga seperti biasa ya, nanti untuk lebih paham lagi karena ada tugas dari Ibu, dikerjakan secara berkelompok saja. Kelompoknya sama dengan kelompok yang sebelumnya. Oke, itu aja mungkin untuk materi hari ini. Ibu cukupkan dulu untuk uji prasyarat tadi, uji normalitas sama uji homogenitas. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi,
Ibu tutup saja untuk materi uji prasyarat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.